Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai hasil kerja kami, mengenai pokok pembahasan penulisan ejaan dan tanda baca. Adapun nama kelompok kami, yang pertama saya sendiri, yang kedua ada Muhammad Aris Pratama, NPM 01 2020 1 06 010. Yang ketiga ada Mbak Nur Amarul Lila Anggraini, NPM 01 2020 1 06 015. Yang keempat ada Mas Didi Alaisa Wadi, NPM 01 2020 1 06 019. Setianto, NPM 01 2020 1 06 022. Dan yang terakhir ada Mas Julian Dwi Nugroho, NPM 01 2020 1 06 027. Apa itu kata ejaan? Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana antar hubungan antar lambang-lambang itu, pemisahan dan penggabungannya dalam suatu bahasa. Secara teknis, yang dimaksud dengan ejaan ialah penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Ejaan sendiri adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana ucapan atau apa yang dilisankan oleh seseorang ditulis dengan perantara lambang-lambang atau gambar-gambar bunyi. Ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak 1972 sampai saat ini ialah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau dikenal dengan singkatan EYD. Diresmikan pemakaiannya sejak Agustus tahun 1972 berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 57 tahun 1972. Dilihat dari usianya, implementasi EYD dalam penulisannya sudah cukup lama karena lebih dari 3 dasawarsa. Ejaan yang disempurnakan. Jika dulu saat sekolah kamu hanya mengenal EYD atau ejaan yang disempurnakan, maka sekarang kamu harus tahu jika EYD sudah berubah menjadi PUEBI. Diketahui PUEBI atau kepanjangan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia merupakan pengganti dari EYD. Dalam berbicara, setidaknya kita diharapkan dapat menggunakan pedoman berbahasa untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Dilanjutkan oleh Mas Dedi. Perbedaan dengan ejaan sebelumnya. Perubahan yang terdapat dalam ejaan baru dan ejaan LPK 1967 antara lain: TJ menjadi C, TJU-TJI cuci, DJ menjadi J, D jarak, J menjadi Y, saja, sayang, NJ menjadi Yan, jamu, nyamuk, SJ menjadi SY, sajat, syarat, CN menjadi KN, akhir. Perbedaan kebijakan baru diterapkan di dalam EYD antara lain: huruf V, dan Z merupakan unsur serapan dari bahasa asing diresmikan memakainya. Huruf G dan X yang lazim digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan tetap digunakan, misalnya pada kata furqan dan nexnon. Awalnya di kata depan dibedakan penulisnya.
Kata depan di contohnya di rumah, di sawah. Penulisnya dipisahkan spasi sementara di pada dibeli, dimakan, ditulis serangkai dengan kata mengikutinya. Kata ulang ditulis penuh dengan mengulangkan unsur-unsurnya. Angka 2 tidak digunakan sebagai pendanaan pengulangan. Secara umum, hal-hal yang diatur dalam EYD adalah penulisan huruf, termasuk huruf kapital dan huruf miring, penulisan kata, penulisan tanda baca, penulisan singkat dan akronim, penulisan angka dan lambang bilangan, penulisan unsur harapan. Penggunaan. Dalam penggunaan pada nama, seringkali menggunakan ejaan lama, misalnya Soekarno, yang sudah lebih dahulu terkenal, dan terkadang dalam nama modern dicampurkan dengan ejaan baru, seperti nama belakang Megawati Soekarnoputri, bukan Soekarnoputri, maupun Soekarnoputre dalam menggunakan di luar Indonesia. Beberapa dapat memiliki untuk mengejaknya dengan ejaan asing, bukan Belanda, ejaan lama. Misalnya Musin, Spekonien, Poetry, mengejak nama keduanya. Nama tengahnya mirip kata bahasa Inggris, pottery, puisi Alin Putri. Tanda baca merupakan pengganti intonasi, nada, dan tekanan yang muncul dalam ragam lisan. Dapat membantu membaca untuk dapat memahami jalan pikiran penulisnya. Tanda titik. Singkatan umum yang menggunakan huruf kapital tidak diberi titik. Singkatan gelar akademik dan singkatan nama orang harus menggunakan tanda titik. Pada singkatan dengan menggunakan huruf kecil yang terdiri atas 2 huruf dipakai 2 buah titik. Pada singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih hanya dipakai 1 titik. Pada angka yang menyatakan jumlah untuk memisahkan ribuan, jutaan, dan seterusnya digunakan titik. Pada angka yang tidak menyatakan jumlah tidak perlu digunakan tanda titik. Dilanjutkan. Tanda titik tidak digunakan. Dijelaskan singkatan. Iya, Mas. Tanda titik tidak. Tanda titik tidak digunakan. Halo. Tanda titik tidak digunakan. Di belakang singkatan lambang satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang. Di belakang judul yang merupakan kepala karangan, judul bab, dan subbab, kepala ilustrasi, dan tabel. Di belakang alamat pengirim dan tanggal surat. Ya. Titik 2. Digunakan pada kalimat lengkap yang diikuti perincian berupa kata atau frasa. Diganti menjadi titik
satu pada kalimat lengkap, yang diikuti suatu perincian berupa kalimat lengkap pula dan tanda akhir perincian harus tanda titik. Tidak digunakan sebelum rincian yang merupakan pelengkap kalimat atau karena kalimat pengantarnya belum lengkap. Titik 2 tidak perlu dicantumkan. Ya. Tanda hubung. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian-bagian ungkapan. Tanda hubung digunakan untuk merangkaikan unsur terikat atau kata dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Singkatan yang berupa huruf kapital dengan huruf kecil. Ke dengan angka, angka dengan akhiran an. Tanda titik koma. Untuk memisahkan kalimat yang setara dalam suatu kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung. Pada rincian ke bawah yang unsur-unsurnya berupa kelompok kata yang panjang atau berupa kalimat. Tanda pisah. Membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan khusus di luar bangun kalimat. Menegaskan adanya aposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih dijelas. Di antara dua bilangan atau tanggal yang berarti sampai dengan. Di antara dua nama kota yang berarti ke atau sampai. Dapat dilambangkan dengan tanda hubung 2. Tanda koma. Di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan, jika perinciannya terdiri atas 3 unsur atau lebih, tiap unsur dibatasi tanda koma, serta sebelum kata dan dibutuhkan tanda koma. Jika rincian itu hanya 2 unsur sebelum kata dan tidak dibubuhi tanda koma, untuk memisahkan setara perlawanan yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata tetapi, melainkan, dan sedangkan. Untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Di belakang kata seru seperti wah, aduh, ah, kasihan, oh, dan ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.